Perkenalkan, nama saya Jenderal Nikmah, nomor presensi 17 dari kelas 11 F2. Nah, di sini saya akan mengumpulkan tugas literasi digital berupa ringkasan atau isi singkat dari sebuah novel atau buku. Nah, novel yang saya angkat kali ini yaitu novel Hujan dari Terelie. Seperti berikut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah novel yang penuh dengan makna dan emosi, yaitu novel berjudul Hujan merupakan karya Terelie yang berhasil menduduki bestseller. Novel ini berhasil diterbitkan oleh penerbit PT Gramedia Pustaka pada Januari 2016 lalu. Novel setebal 320 halaman ini mengambil latar di tahun 2042 hingga 2050. Dengan genre science fiction yang mengisahkan dunia di masa depan penuh akan kecanggihan teknologi. Dengan kata lain, pesan manusia pun tergantikan dengan adanya keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir tersebut. Novel ini menceritakan tentang sebuah kehidupan di masa depan, tepatnya pada tahun 2042, mengisahkan tentang percintaan dan perjuangan hidup seorang perempuan bernama Lail. Ketika Lail baru berusia 13 tahun, dirinya harus menjadi seorang anak yatim piatu di hari pertama ia sekolah, dan sebuah bencana gunung meletus dan gempa dahsyat sehingga menghancurkan kota di mana ia menetap, bahkan merenggut nyawa ibu serta ayah Lail. Letusan gunung api Purba melebihi letusan dari gunung Krakatau dan gunung api Tambora. Beruntungnya ia berhasil ditolong dan diselamatkan oleh seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Esok namanya. Ibu Esok tidak meninggal, tetapi kedua kakinya diharuskan diamputasi. Selama kurang lebih 1 tahun dari bencana tersebut, Lail dan Esok tinggal di sebuah pengungsian. Keduanya tidak terpisahkan, bagikan kakak dan adik. Semua orang pun mengetahui mereka berdua. Keduanya pun kerap kali membantu petugas pengungsian. Sampai akhirnya pemerintah memberikan pemberitahuan untuk menutup tempat pengungsian. Hal itu menyebabkan Esok dan Lail menjadi terpisah. Lail akan menetap di sebuah panti sosial, sementara Esok nyatanya diangkat menjadi anak oleh salah satu keluarga. Di panti sosial di mana Lail menetap, dirinya mendapat seorang teman, tepatnya teman sekamarnya yang sangat ceria, lucu, dan penuh akan semangat membara, bernama Maryam. Maryam mempunyai rambut keriput yang halus. Di panti sosial ada beberapa peraturan yang perlu dipatuhi dan dilaksanakan oleh Lail dan juga Maryam. Lail yang kadangkala merindukan sosok Esok membuat mereka berdua mempunyai jadwal pertemuan yang terbilang rutin. Meski hanya 1 bulan 1 kali, tetapi bagi Lail hal tersebut adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu dan berarti. Pertemuan keduanya sekadar berbagi cerita dari aktivitas atau kegiatan yang biasa memang masing-masing lakukan. Namun sayangnya jadwal rutin tersebut terpaksa berubah ketika Esok harus meneruskan pendidikannya di ibu kota. Lail dan Esok hanya berjumpa ketika liburan semester. Lail mencoba untuk menyibukkan dirinya dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat. Kemudian, Lail dan Maryam mendaftarkan dirinya di sebuah organisasi relawan dan ternyata mereka adalah relawan yang paling muda. Tak hanya itu, keduanya pun mengukir prestasi. Salah satunya adalah mereka ditempatkan pada sektor 2, di mana ada 2 kota kembar terletak di hulu dan hilir yang dinyatakan berjarak 50 km. Ketika itu, bendungan di hulu retak, lalu bila mana bendungan tersebut jebol, maka mengakibatkan 2 kota kembar tersebut. Memang hanya satu cara untuk mencapai hilir ketika itu, yaitu berlari secepat mungkin dengan terjangan badai yang luar biasa kencangnya. Dengan keberanian dan aksi heroik yang dilakukan oleh Lail dan Maryam, keduanya berhasil memperingati kota itu dan jasa mereka nyatanya membuahkan penghargaan. Kesibukan yang dijalani Lail membuat dirinya mampu mengalihkan rasa rindunya pada Esok. Esok setiap kali datang untuk menemui Lail menaiki sepeda dengan warna merah yang dulu ketika bencana kerap kali mereka gunakan. Lalu dilengkapi dengan topi pemberian Lail, Esok menghampirinya tanpa terduga-duga.
Namun sayangnya frekuensi pertemuan keduanya pun semakin jarang. Lyle dan Esok hanya dapat bertemu selama sekali dalam 1 tahun. Itu juga apabila Esok tidak sibuk. Lyle tidak pernah menghubungi Esok, begitupun sebaliknya. Terkadang dirinya menanyakan kabar Esok pada ibu Esok, begitupun dengan Esok. Usut punya usut, nyatanya keluarga yang mengadopsi Esok merupakan keluarga dari seorang wali kota. Singkat cerita, Esok yang sedang mengerjakan proyek sebuah kapal luar angkasa hendak membawa penduduk di bumi ke luar angkasa guna menghindari bencana dahsyat yang dikhawatirkan akan melebihi gunung meletus pada masa itu. Bencana tersebut yaitu di mana suhu bumi akan semakin memanas dan diakibatkan kerusakan lapisan stratosfer karena keegoisan para manusia bumi. Semenjak peristiwa gunung meletus, iklim di bumi sangat tidak terkendali. Para petinggi dari negara mengadakan konferensi tingkat tinggi atau KTT guna memecahkan persoalan tersebut. Akhirnya, para petinggi negara subtropis dan tropis berlomba mengirimkan pesawat hingga berkali-kali untuk mengeluarkan dan menyemprotkan gas anti sulfur dioksida di lapisan stratosfer. Dalam jangka yang terbilang singkat, hal tersebut memang membuat iklim kembali pulih. Tetapi persoalan baru justru muncul. Esok dengan kecerdasan yang dimilikinya pun ikut andil dalam proyek tersebut. Namun sangat disayangkan karena penduduk yang dapat pergi dari bumi tidaklah semua manusia, melainkan dipilih secara random. Esok memiliki 2 tiket dalam kapal tersebut. Hingga suatu hari, wali kota menghampiri Lyle, memohon Lyle apabila ia diberikan tiket oleh Esok. Wali kota itu meminta agar tiketnya diberikan pada anaknya, yaitu Claudia. Terjadilah kesalahpahaman dalam kejadian tersebut. Lyle telah tumbuh dan berkembang menjadi sosok yang dewasa. Ia seakan memahami dengan perasaan yang tengah dialami dan dirasakannya. Lyle membutuhkan sebuah kepastian dari Esok. Kemudian, 1 hari sebelum hasil pengumuman dari pemerintah, Lyle tidak mendapati kabar dari Esok. Perasaannya pun menjadi kacau. Di akhir waktu menjelang penerbangan pesawat itu, Lyle malah memutuskan untuk masuk ke dalam ruang modifikasi ingatan. Ia menghilangkan semua beban pikirannya dan menghapus itu semua dari ingatannya. Ternyata Esok tengah menjalani proses pemindahan data sampai tidak dapat memberikan kabar pada Lyle. Proses operasi tersebut tidak dapat dihentikan meskipun dirinya telah membuat banyak teknologi mutakhir di seluruh dunia. Namun esok terlambat, operasi yang dilakukan tidak dapat dihentikan. Di detik-detik sebelum alatnya beroperasi, Lyle menutup keinginan untuk melupakan Esok dan memutuskan menggenggam semua ingatannya tentang Esok. Pada hari pengumuman dari pemerintah bahwa pesawat ruang angkasa akan segera diberangkatkan, Lyle tetap berada di bumi bersama Esok. Sebulan setelah itu, mereka menikah. Di ruang operasi mediator, Lyle mengatakan bahwa tidak perlu menghapus kenangannya, namun menerimanya. Siapa yang dapat menerima akan mampu melanjutkan hidup bahagia. Namun jika tidak, ia tidak akan pernah lupa. Sekian video literasi digital dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.